Halo semuanya, kami dari tim 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pergerakan. Ini kami akan membawakan materi tentang Muhammadiyah. Untuk itu, mari kita simak dan saksikan sejarah tentang Muhammadiyah pada masa pergerakan. Terbentuknya Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 dengan tujuan utama yaitu menyebarkan ajaran agama Islam dan memajukan pengetahuan mengenai ajaran Islam. Berdirinya Muhammadiyah berawal dari pengalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan yang banyak mempelajari pemikiran-pemikiran atau ide pembaharu seperti yang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Ide-ide pembaharu tersebut menjadi proker utama beliau setelah tiba di tanah air. Latar belakang terbentuknya Muhammadiyah dibagi menjadi dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu terjadi ketidakrasionalan dalam sikap beragama. Dalam hal ini, ketidakrasionalan terjadi karena banyak umat Islam yang masih melakukan praktik syirik, bid'ah, dan taklid. Sehingga menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, Islam saat itu mencampurkan budayaan agama lain dengan Islam, sehingga Islam tidak berjalan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu sebagai counter dari kebijakan politik dan pendidikan kolonial yang mengarah pada westernisasi dan kristenisasi. Dukungan lain datang dari tokoh organisasi Budi Utomo seperti Raden Dwi Josowoyo dan Raden Budiharjo. Ketika itu menjadi tempat diskusi tentang pertimbangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan perkumpulan dan juga membantu dalam pendaftaran mendirikan perkumpulan. Faktor pendukung disampaikan oleh Hamka. Yang pertama adalah keterbelakangan dan kebodohan. Yang kedua adalah kemiskinan. Yang ketiga adalah sistem pendidikan pesantren yang kuno. Perkembangan Muhammadiyah 1 Desember 1911 mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. 18 November 1912 pendirian Persyarikatan Muhammadiyah secara resmi. 20 Desember 1912 mengajukan permohonan penerbitan badan hukum kepada pemerintah Hindia Belanda. 22 Agustus 1914 terbit surat ketetapan pemerintah tentang keabsahan Muhammadiyah di wilayah Yogyakarta. 19 Mei 1917 pendirian organisasi otonom Aisyah dengan tujuan mengentaskan kebodohan di kalangan wanita. 1918 pendirian sekolah calon guru agama yang bernama Al-Qismul Arko. Pendirian Pathfinder Muhammadiyah. 1919 pendirian sekolah lanjutan Hukskul Muhammadiyah. 1920 perubahan nama Pathfinder Muhammadiyah menjadi Hizbul Wathan. 1923 pendirian PKO Penolong Kesengsaraan Umum. 1923 wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1923 kepemimpinan Muhammadiyah digantikan oleh Kiai Haji Ibrahim. 1924 Muhammadiyah mengalami perkembangan yang pesat di luar Jawa, terutama di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. 1934 akhir periode Kiai Haji Ibrahim dikarenakan beliau sakit hingga menyebabkan beliau wafat. Kepemimpinan Muhammadiyah diteruskan oleh Kiai Haji Hisham. Muhammadiyah mengalami kemajuan dari segi ketertiban administrasi dan organisasi. 1937 kepemimpinan berganti pada Kiai Haji Mas Mansur. Pada masa kepemimpinannya terdapat 921 cabang dengan 112.850 anggota, 401 cabang di Pulau Jawa, 368 cabang di Sumatera, 105 cabang di Sulawesi, 33 cabang di Kalimantan. Perjuangan Muhammadiyah pada masa pergerakan. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang bergerak pada bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Dalam pendiriannya, memiliki tujuan utama yaitu sebagai gerakan pembaharu dengan misi amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini demikian karena Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat umat Islam sedang mengalami kekacauan dalam menjalankan syariat.
Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Perjuangan Muhammadiyah pada masa pergerakan ini memiliki 3 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang keagamaan, bidang pendidikan, dan bidang sosial kesejahteraan. Yang pertama, bidang keagamaan. Banyaknya praktik bid'ah, khurafat, dan syirik, peninggalan kepercayaan sebelumnya yang cukup kuat melekat pada pikiran masyarakat Indonesia, sehingga kehadiran Muhammadiyah menjadi gerakan pembaru yang memurnikan umat Islam agar kembali pada syariat Islam yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah melalui jalur dakwah seperti pengajian-pengajian. Perjuangan yang selanjutnya yaitu membenarkan arah kiblat yang ada di Masjid Gede Kauman. Pada umumnya arah kiblat mengarah ke Ka'bah. Untuk umat Islam, arah kiblat merupakan hal penting dalam menunaikan ibadah sholat, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan membenarkan arahnya karena beliau menguasai ilmu falak. Awalnya mengalami banyak pertentangan dari sesepuh dan masyarakat di sekitar Kauman. Namun setelah melakukan pemahaman, akhirnya buah pemikiran beliau diterima hingga saat ini. Perjuangan Muhammadiyah yang selanjutnya adalah tabligh, yang berarti menyampaikan agama atau bisa dikatakan pelajaran agama untuk umat Islam maupun mereka yang Islam tetapi belum mengerti tentang ajaran agama Islam. Perjuangan Muhammadiyah yang selanjutnya adalah tabligh, yang berarti menyampaikan agama atau bisa dikatakan pelajaran agama untuk umat Islam maupun mereka yang Islam tetapi belum mengerti tentang ajaran agama Islam melalui pengajian yang diselenggarakan secara umum dan di sekolahan. Tabligh yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dilakukan di Quick School Gubernemen di Jetis dan Sekolah Pamong Projo Osvia atau Opleiding School voor Inlands Ambten di Magelang sebagai bentuk mata pelajaran agama Islam yang bersifat tambahan. Selain di sekolah, tabligh dilakukan melalui pengajian. Pengajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dibuka untuk umum, sehingga masyarakat di seluruh golongan dapat berhak menikmati ilmu yang beliau sampaikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyelenggarakan pengajian tersebut dengan memakai gedung yang tersedia atau diizinkan, seperti gedung sekolah, gedung pemerintahan, gedung organisasi lain. Bidang kedua yaitu bidang pendidikan. Perjuangan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan yang paling kita bisa lihat adalah pendidikan sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah ini sekarang jumlahnya sudah ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan teknik pengajarannya pun sudah modern dan dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang terupdate. Keadaan tersebut bisa dikatakan hampir serupa dengan keadaan Muhammadiyah pada tahun 1920-an. Muhammadiyah merupakan organisasi yang basisnya dari basis latar belakang agama yang tentu saja ada keperluan umat Islam di dalamnya. Hadirnya Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di dalam dunia pendidikan memiliki sistem yang sangat modern. Hal ini demikian karena Muhammadiyah punya sekolah yang mengajarkan ajaran agama dan ajaran ilmu umum secara bersamaan. Di tahun tersebut, sekolah Muhammadiyah merupakan satu-satunya yang mengajarkan pelajaran yang secara demikian. Pada tahun 1923 di Yogyakarta tercatat bahwa Muhammadiyah memiliki 6 buah sekolah. 4 diantaranya merupakan sekolah angka 2 yang terdiri dari 5 kelas, 1 buah sekolah angka 1 HIS, dan yang terakhir adalah sekolah calon guru 1 buah. Melihat banyaknya sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah, tampak bahwa tujuan Muhammadiyah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia ini memang giat. Hal ini sebuah perjuangan dalam bidang pendidikan yang menurut kami sangat membantu bangsa Indonesia dalam melahirkan generasi-generasi muda yang cerdas dan memiliki pengetahuan di bidang agama yang baik. Yang ketiga adalah bidang sosial kemasyarakatan. Dalam bidang ini, Muhammadiyah berjuang dalam banyak hal, mulai dari rumah sakit hingga organisasi otonom yang menggerakkan wanita. Yang pertama adalah PKO, Penolong Kesengsaraan Umum, 1923 dan sekarang menjadi PKU, Penolong Kesengsaraan Umum. Hadirnya PKU ini sangat membantu masyarakat pribumi. Pelayanan kesehatan ini merupakan sebuah ide cemerlang dari orang-orang Muhammadiyah pada masa kolonial Belanda. Hal ini demikian karena di saat itu keadaan rakyat sangatlah susah, kesejahteraan sangat rendah dan nasib pribumi tragis. Di saat bersamaan, dalam pengembangan PKU Muhammadiyah juga mendirikan rumah yatim yang tersebar hampir di seluruh cabang Muhammadiyah. Dengan hadirnya PKU, kesejahteraan umat kian lama kian terbangun seiring dengan perkembangan dan munculnya gerakan-gerakan yang menjadi harapan kemerdekaan. PKU hadir menjadi harapan pribumi dalam bidang kesehatan. Tentu dengan ini akan muncul semangat pergerakan yang baru dan terus terbarui.
Perjuangan Muhammadiyah yang selanjutnya datang dari organisasi otonom yang mewadahi kader-kader Muhammadiyah untuk berekspresi dalam kegiatan sosial. Contohnya adalah Aisyah. Aisyah yang beranggotakan gadis-gadis dan ibu-ibu dalam tujuan untuk mengenaskan kebodohan atau segala bentuk ketertinggalan di kalangan wanita. Bisa kita lihat betapa pedulinya Muhammadiyah kepada kaum wanita, bahwa Muhammadiyah bisa mengangkat derajat kaum wanita melalui ajaran dan struktur organisasinya. Lalu wadah yang kedua adalah wadah untuk para pemuda, yaitu Pemuda Muhammadiyah, merupakan organisasi otonom yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Didirikan sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna dengan tujuan berdakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah tentu saja memanfaatkan potensi yang dimiliki pemuda Islam sebagai kader dalam menyebarkan ajarannya untuk mencerdaskan umat Islam. Nah, itu tadi adalah sejarah singkat Muhammadiyah menurut tim 7. Untuk sesi diskusi dan pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dari kami semua selaku tim penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.